Rasulullah itu sebagai seorang agamawan, seorang negarawan yang dia berperang dan dia menjadi tokoh agama, tetapi juga beliau adalah seorang muhtasib. Muhtasib itu adalah pengawas pasar, pengawas pasar. Jadi Rasulullah itu sering datang ke pasar untuk mengawasi apakah aktivitas di pasar itu berjalan atau tidak. Ini penting karena begini, pasar seandainya dibiarkan liar, itu justru akan mengancam sendi-sendi ekonomi. Ya, maka dalam Quran itu ada perintah tentang zakat. Kenapa ada zakat? Supaya harta itu berputar. Maka salah satu instrumen bagaimana negara itu dibangun itu bisa sumbernya dari zakat. Ini kalau bicara hukum Islam adalah zakat. Nah, maka Rasul itu punya APBN, ya, anggaran belanja negara yang namanya Baitul Mal sekarang APBN namanya. Kalau dulu namanya Baitul Mal. Jadi segala kebutuhan negara, segala kebutuhan kaum muslimin, fakir miskin itu ditanggung oleh negara, oleh Rasulullah SAW. Misalkan begitu. Nah, Rasulullah itu ketika jadi muhtasib itu memastikan pasar itu berjalan. Bahkan di zaman Umar itu misalkan orang kalau mau masuk pasar, mau jualan itu ditanya, kamu tahu nggak hukum muamalahnya? Enggak boleh masuk. Bahkan di sejarah itu Umar itu pernah melihat ada seorang pedagang yang menjual barang dagangannya tidak wajar. Maka kemudian ditegur karena ini akan merusak aktivitas ekonomi. Ini penting sekali lagi, Islam tidak bicara masalah ubudiyah, tapi masalah ekonomi. Karena ini menjadi sendi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa seandainya satu institusi, negara, rumah tangga atau diri kita yang secara finansial tidak jelas misalkan terbengkalai, maka itu kan mempengaruhi. Contoh misalkan orang kalau misalkan nggak punya uang, ya, nggak punya harta untuk memberi nafkah keluarga, coba yang terjadi apa? Sholat juga tidak tenang, ya, nggak bisa sedekah, nggak bisa infak seperti teman-teman yang lain, dan akhirnya kita menyendiri dan seterusnya. Karena ini penting. Itu baru cukup keluarga, belum kalau negara. Ya, Islam, maka Islam mengajarkan aspek ekonomi sangat penting. Maka sekali lagi kalau kita belajar dan sedikit meluangkan waktu tentang bagaimana Islam bicara ekonomi, itu sangat banyak ayatnya, hadisnya juga komplit, ya, tidak bisa dihitung, luar biasa itu Islam. Maka beruntung kita lahir, emak kita sudah muslim, bapak kita muslim, dukun bayi kita juga muslim, semuanya muslim, ya, tanpa kita pesan, subhanallah. Maka kita bersyukur.